Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa USM Official dimanapun Anda berada, hari ini saya alhamdulillah telah berziarah ke Taman Makam Pahlawan di Kalibata. Di sini adalah merupakan saksi-saksi sejarah perjuangan bangsa dan negara ini. Banyak para pahlawan yang dimakamkan di tempat yang mulia ini. Dan kebetulan setelah saya ziarah bertemu dengan salah seorang sahabat saya, kawan saya yang walaupun pernah mondok di Polda Metro Jaya beberapa bulan, tapi tidak menyurutkan semangatnya untuk terus menegakkan kebenaran, berjuang untuk bangsa dan negara ini. Beliau adalah Bang Jali Pitung. Kita mengenalnya Bang Jali Pitung. Dan kebetulan memang tanggal 20 Mei dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional itu Bang Jali Pitung akan mengadakan aksi besar di depan gedung DPR MPR. Oleh karenanya kita akan ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi apa sih sebetulnya tujuan dari aksi besar tersebut bersama Korlap aksi 20 Mei besok. Yuk kita sapa Bang Jali Pitung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai, Allahu Akbar ya. Gimana kabar? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Senang saya tanpa sengaja ketemu antum di tempat ini ya. Rupanya sama-sama habis ziarah ya, mengenang para pahlawan kita semua. Baik, saya sudah gabung dan bertemu bertatap muka, mau ngobrol-ngobrol santai sama salah satu pejuang kita ya, Korlap aksi 20 Mei besok. Tepatnya hari Jumat ya, jam Jumat di depan gedung DPR MPR. Bang Jali, Ya, oke. nggak kapok dipondokin di Polda Metro beberapa bulan nih? Kita di Polda 3 bulan lalu dikirim ke Lapas Pemuda Kota Tangerang ya. 1 tahun 1 bulan. Vonisnya 1 tahun 1 bulan. 1 bulan ya. Tuntas sampai tuntas. Gitu. Oh, nggak ada diskon 1 bulan 2 bulan. Saya nggak mau. Oh, nggak mau ngambil diskon ya, sengaja nggak mau ambil diskon ya. Kan kalau koruptor senang tuh dikasih diskon ya. Oh, iya. Antum nggak mau ya. Artinya kesatria betul. Bang Jali, aksi besok tanggal 20 Mei itu kan di depan gedung DPR MPR. Iya. Menggunakan nama asli. Bisa ngobrol panjang, asli itu sebetulnya apa sih? Dan dari mana gagasan muncul nama gerakan itu? Baik, terima kasih sahabat-sahabat pemirsa Ustadz Slamet Ma'arif channel dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi sebenarnya Aliansi Selamatkan Indonesia atau ASLI ini terinspirasi sama halnya ketika saya membangun organ taktis pada tanggal 25 Mei 2019, namanya yang kita kenal dulu Dewan Persaudaraan Relawan dan Rakyat Indonesia DPR RI. Nah, itu juga satu organ yang kita bangun di tengah di tengah Jakarta, dalam hal ini Indonesia, yang pada saat itu bukan dilarang ya, tapi karena memang tidak ada dilarang orang melakukan unjuk rasa. Nah, kita menggelar aksi unjuk rasa pada saat itu, saya beri tema Gerakan 30 Agustus. Nah, itu dalam rangka menyuarakan satu yang paling penting menurut saya itu adalah residu pemilu. Residu pemilu ini kita lihat pasca 21-22 Mei ini kan banyak di Bawaslu. Ini kan saya mengawalinya dari 24 April pasca 3 hari setelah pemilihan umum 2019 tanggal 17. Nah, kita terus menyuarakan 9 tunas bangsa yang meninggal di Bawaslu akibat aksi damai yang berubah menjadi eskalasinya tinggi jadi sebuah kerusuhan disebutnya. Nah, saya terus menyuarakan itu, terutama ananda kita nih Harun Al-Rasyid ya, anak sahabat kita Bang Didin. Nah, terkait dengan itu kita buat aksi-aksi setiap Jumat di DPR MPR. Nah, terakhir kita 20 September dengan beberapa tuntutan, diantaranya kita menolak revisi Undang-Undang KPK nomor 30 yang kita sinyalir
akan melemahkan KPK. Nah itu ternyata hari ini terbukti. Itu flashback ke belakang. Kembali ke asli. Asli ini juga sama. Saya habis sholat tahajud menjelang 28 Oktober. Terbersit oleh saya, ini harus dibentuk organ taktis untuk bisa mengakomodir keinginan masyarakat, khususnya umat Islam yang saat ini memang sedang merindukan sebuah keadilan. Terutama pasca ditangkapnya Habib Rizik Syihab. Kita berharap ada pemberani-pemberani, kemudian hadirlah Habib Bahar Smith. Nah ini kita berharap sekali untuk memimpin gerakan rakyat berdasarkan agama, untuk kepentingan agama, ulama, bangsa dan negara. Tapi akhirnya qadarullah beliau juga diistirahatkan. Nah saya sebagai anak bangsa, saya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tapi hanya terpanggil sebagai anak bangsa untuk berperan aktif dalam rangka mengawal cita-cita luhur kemerdekaan Republik Indonesia. Maka hari ini kita berusaha untuk ziarah ke makam para pahlawan kita. Di tangan beliaulah negara ini dimerdekakan. Bahkan setiap orasi saya selalu menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena sejarah menulis dengan tinta emas, baik di Museum Belanda dan sebagainya, bahwa Indonesia tuh dimerdekakan didominasi oleh para habaib, para ulama, para santri. Tapi apa yang terjadi hari ini, kita justru berkembang Islamofobia. Sedangkan negara-negara yang dulu kita anggap sekuler, seperti Amerika, Eropa dan sebagainya, Jerman dan sebagainya, justru tanggal 15 Maret kemarin mencetuskan itu bahwa 15 Maret adalah hari anti-Islamofobia. Yang di PBB itu. Di PBB. Maka kemarin waktu kita bersama-sama Pak Kiai dengan PA 212, salah satu yang kita ungkapkan adalah menuntut Indonesia segera menerbitkan undang-undang anti-Islamofobia pada aksi patung Buddha ya kemarin. Nah terkait aksi 20 besok, qadarullah saya mungkin sudah ditakdirkan untuk menjadi sosok perjuangan rakyat. Saya mengambil inisiasi ini dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan dalam konteks pergerakan rakyat. Karena kita tidak boleh diam. Negara ini banyak orang bilang negara ini sakit dan sebagainya. Sehingga saya mencatat ada 7 poin penting yang saya tulis dalam sebuah artikel. Saya beri judul 7 penyebab runtuhnya rezim Jokowi. Kira-kira gitu Pak Kiai. 7 poin itu yang menyebabkan Indonesia tidak baik-baik saja menurut Bang Caldi, sehingga perlu diselamatkan. Makanya ada aliansi Selamat Indonesia. Kan kalau selamatkan berarti ada sesuatu yang nggak beres nih, yang mau ambruk begitu kan. Bang Jali menganggap bangsa ini memang dalam kondisi tidak baik-baik saja begitu. Semua orang rasanya sudah merasakan hal itu. Rahasia umum, betul? Semua kalangan kecuali mohon maaf, kan ada istilah-istilah bisa cebongers gitu ya, atau yang bisa menikmati kekuasaan hari ini. Contoh juga misalnya ada inisiator kena kelas-kelas besar nasional, seperti sebut saja lah misalnya Pak Gatot Nurmantio membangun koalisi aksi Selamatkan Indonesia. Kami bersama Syahganda, Bang Jumhur dan sebagainya juga sempat dikandangin. Nah, saya melihat sebelum berkembang. Sebelum berkembang. Nah, saya mungkin terlalu percaya kepada Allah bahwa dan harus, kalau itu harus. Harus wajib. Itu. Wajib ya. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Nggak boleh ragu. Nggak boleh ragu dan wajib percaya bahwa apa yang terjadi, bahkan daun yang jatuh pun itu qadarullah. Saya menginisiasi ini bersama teman-teman. Saya membangun komunikasi piramida. Karena saya ingin juga ada sel-sel ini tidak terlalu struktural gitu kan. Jadi khawatir teman-teman ini berisik. Maka ini kita inisiasi Aliansi Selamatkan Indonesia mengusung tema selamatkan rakyat bangkit bersatu, selamatkan Indonesia. Apa yang paling dan urgent harus selamatkan terlebih dahulu dari bangsa ini? Banyak juga teman-teman yang aksi-aksi, termasuk kami kemarin saya ikut juga dengan PA 212 itu tentang Islamofobia.
tentang pelecehan agama, penistaan agama melalui Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas. Menteri Agama yang baru menistakan agama. kemertian. Ini unik ya, Menteri Agama Yang menistakan agama. kalau preman masih mending lah menistakan nih. Nah, kalau pinjem bahasa ayah saya Betawi itu, kalau cuma diobatin paling hilang senut-senutnya, nanti kambuh lagi. Maka selain dicabut giginya itu nggak mungkin. Maka saya berpikir kalau hanya kita aksi-aksi pada sektoral sifatnya, misal kementerian ini, kementerian itu dan sebagainya, saya lebih menitik beratkan kepada giginya tadi gitu. Karena kita penganut paham tata negara presidensial, maka seluruh kementerian itu stop kalau presidennya stop. Artinya untuk menyelamatkan Indonesia yang pertama kali mesti presidennya dimazulkan. Iya, presidennya. Ya makanya aksinya di DPR MPR. DPR ya, MPR. Tujuannya Iya. Muaranya ke sana. Betul. Karena Bang Jali menganggap bahwa memang ini salah kelola negara presiden sekarang ya, sehingga membuat Indonesia harus diselamatkan. Betul. Bang Jali, singkat. Izin ke Polda Metro Jaya sudah dilayangkan untuk aksi tanggal 20 Mei. Oh, ini saya koreksi. Mungkin juga maksudnya Ya, pemberitahuan. Pemberitahuan. ya, jadi saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, para aktivis dan teman-teman semuanya, bahwa kami sudah menyampaikan surat pemberitahuan ke Resintel Polda Metro Jaya pada Senin kemarin tanggal 9 Mei. 9 Mei. Dengan agenda acara 20 Mei dalam rangka memperingati 120 tahun kebangkitan nasional. 1 hari itu pemberitahuannya, bukan 3 hari. Karena yang saya dengar itu 3 hari aksinya. Kita di flyer sempat kita tulis 20, 21 dan 22. Iya. Tapi mengingat juga teman-teman yang lain juga kita berikan kesempatan untuk melakukan aksi, nanti kita tinggal saling bergantian, saling mendukung. Nah, ini satu hal yang penting. Saya sudah menyampaikan ke Habibana tentang tagline yang kita cetuskan. Jadi satukan kekuatan dan kuatkan persatuan. Sebentar, saya koreksi. Habibana siapa nih? Habibana Habib Rizik. Oke, melalui harus jelas. Iya. Melalui siapa nih? Melalui langsung. Waktu beliau pulang dari Mekah. Oh, sebelum Beliau ditangkap. Ditangkap Iya. ya. Oke. Jadi, harus luruskan. betul. Takutnya khawatir dianggap antum ketemu Orang beliau, lain. Oh. Beliau dalam waktu dekat Sekarang, ini, oh, tidak. dianggap aksinya nanti Habib Rizik yang itu kan Oh, juga. bukan Harus kita diluruskan. betul. Terima kasih. Jadi dalam rangka mendukung revolusi akhlak. Karena apa? Karena kemenangan ini bullshit bisa dicapai tanpa adanya persatuan. Dan kesatuan dan persatuan ini adalah modal yang paling kuat di samping 3 hal ya. Yang pertama keikhlasan, yang kedua keberanian dan kecerdasan. Ini 3 unsur ini tidak bisa terpisahkan. Berani, kemudian ikhlas, kurang cerdas juga nanti ditangkap kayak waktu saya. Atau misalnya cerdas, tulus, nggak berani, ya hanya nulis-nulis buku kita. Betul. Rame di medsos. Rame di medsos. Nah, maka kita dalam kesempatan yang singkat ini juga mengajak saudara-saudaraku semuanya, seluruh anak bangsa, seluruh elemen bangsa, apapun profesinya, apapun organnya, apapun ormasnya, LSM dan sebagainya, kita pokoknya ini multi lintas saya sebut. Lintas partai, lintas agama, lintas suku, lintas budaya, lintas profesi dan sebagainya. Nah, qadarullah, konsep yang dibangun, dirancang oleh Aliansi Selamatkan Indonesia ini banyak mendapat respon positif di tanah air. Dari sebentar Bang Jali. Jadi pemirsa, tanggal 20 Mei itu aksinya konstitusional karena surat pemberitahuannya sudah dilayangkan dan diterima oleh Polda Metro Jaya. Jadi tidak perlu khawatir kalau nanti akan ikut aksi bergabung dengan aksi dari asli ini karena konstitusional dan dilindungi oleh undang-undang. Harinya Jumat. Ya. Sudah berapa elemen ormas yang siap bergabung? Alhamdulillah per hari ini masih ada yang daftar 2-3 yang sudah bergabung itu ormas, LSM dan komunitas. Kira-kira ada sudah berapa? ada 28. Lebih bagus 514 kabupaten kota atau 34 provinsi melakukan hal yang sama, aksi yang sama dengan tuntutan yang sama. Bangun dan bangkit bersama selamatkan Indonesia. Jadi itu namanya Aliansi Rakyat Bergerak. Aliansi Rakyat Bergerak di Soloraya. Nah, selain ini juga sudah melakukan surat
menyampaikan surat pemberitahuan yang tadi Pak Kiai bilang ini konstitusional. Pak Ustadz saya luruskan. Oh Pak Ustadz ya, Iya, ya Pak baik. Kiai. Jadi bahwa mendesak MPR untuk melakukan pemakzulan, impeachment atau pemberhentian terhadap Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo. Kenapa saya harus lengkap? Karena Jokowi banyak. Jadi harus lengkap dalam kapasitas beliau sebagai presiden. Nah, bagi teman-teman, saudara-saudaraku barangkali yang memiliki pemahaman yang berbeda, interpretasi atau persepsi yang berbeda, ini juga ingin saya luruskan, saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ini salah, bisa dikoreksi oleh para pakar hukum tata negara, bahwa berdasarkan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, ketika presiden melakukan perbuatan tercela itu juga bisa dilakukan atas pertimbangan politik. Nah, berdasarkan pendekatan hukum, qadarullah lagi nih ya, saya ditakdirkan sebagai prinsipal utama penggugat Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 266/PDT/PN Jakarta Pusat bersama tim pembela ulama dan aktivis di bawah pimpinan Egy Sujana TPUA. Nah, artinya upaya-upaya yang konstitusional, yang yudisial, yuridis kita sudah lakukan. Tinggal upaya-upaya pendekatan-pendekatan, tindakan-tindakan yang politis. Maka kita mengambil aksi unjuk rasa di momentum yang bersejarah ini, kita juga sebagai anak bangsa ingin berperan aktif untuk menyelamatkan Indonesia. Kita meminta kepada MPR, khususnya kepada DPD yang masih kita bisa percaya di MPR, untuk melakukan sidang istimewa dengan agenda tunggal, yaitu melakukan impeachment terhadap Presiden Republik Indonesia. Jadi besok rencananya ke DPD dan MPR. Oke, sudah ada komunikasi mungkin akan diterima DPD atau pimpinan MPR gitu? Komunikasi interaktif tidak, tapi secara komunikasi administratif hari ini kita sudah menyampaikan surat ke MPR. Mudah-mudahan ya. Ya, mudah-mudahan, dan wajib ditemui. Wajib ditemui. Hukumnya kalau wajib. Ditemuin, berarti dia telah mengkhianati konstituennya. Yang demo mau diapain kalau nggak ditemuin? Ya kita Jangan minta pulang sebelum ditemuin atau gimana nih? Ya kita minta sampai ditemuin. Oke. Dan ini kan hak konstitusional warga negara. Dan perlu diingat saudara-saudaraku, khususnya juga kepada TNI dan Polri, ya, kita minta untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang represif, karena ini adalah hak warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Wajib diamankan. Wajib. Seluruh peraturan, seluruh hukum dan perundang-undangan wajib hukumnya tunduk dan patuh kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konsensus kita berbangsa dan bernegara. Kita sepakat toh? Iya. Bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bang Jali, tokoh dan pimpinan-pimpinan ormas yang sudah konfirmasi akan ikut bergabung, mungkin memberikan orasi, sudah ada yang konfirmasi? Sudah ya. Sudah, memang kami tidak melakukan rapat-rapat intensif. Saya suka menyampaikan sama teman-teman, sebenarnya di dalam konsepsi gerakan ini juga harus di-manage ya. Saya jadi teringat dengan teori manajemennya Philip Kotler, The Right Man on the Right Place. Betul. Tapi sebenarnya kita harus bangga loh sebagai umat Islam. 14 abad yang silam, Rasulullah itu sudah menyatakan bahwa sesuatu pekerjaan yang dilakukan bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Jadi ini subhanallah lagi nih, karena kebesaran Allah, ini kita kerja sendiri. Jadi itu yang saya maksud tadi, komunikasi piramida. Jadi sel-sel yang putus di mana-mana itu, dia tidak struktural terbangun, tapi dia direct komunikasi dengan Bang Jali. Jadi misalnya tim medis, silakan. Tim ini silakan. Korlap silakan, dan seterusnya silakan. Nah, tapi pada hari di ujung ini kita nanti juga akan melakukan konferensi pers terakhir bahwa kesiapan kita 100% untuk peralatan dan sebagainya. Kita akan hadir tanggal 20 dalam rangka mulai jam berapa? Kita mulai jam 1. Jam 1 ya. Kita tidak melakukan kita tidak melakukan prajumat. Mohon maaf, saya juga takut dimarahin sama Pak Ustadz. Ya kan, sama kiai-kiai kita yang sudah memberikan doa dan restunya. Saya sudah sounding juga. Maka ini adalah terakhir.
Setelah yang hidup sudah kita lakukan konsolidasi, pertemuan, minta doa restu dan sebagainya, maka ke jasad-jasad para pahlawan ini sebagai pendiri bangsa Kita kirim doa. kita kirim doa, kita hadir di sini dalam rangka menyelamatkan Indonesia. Dan menurut saya Indonesia sudah mengalami berapa fase. Satu fase revolusi, kemudian fase proklamasi, dan yang ketiga reformasi. Besok akan saya cetuskan istilah yang belum pernah terdengar. Apa itu? Masuk ke fase yang keempat. Nunggu besok ya. Tunggu besok. Jadi tunggu besok. Kira-kira punya prediksi berapa masa yang akan turun? Kalau estimasi masa yang kita catat di Polda Metro Jaya itu sekitar 300 sampai 500 orang atau peserta. Tapi antusiasme masyarakat, terus kemudian monitoring resonansi bunyi dari daerah, banyak dari daerah-daerah, misal Aliansi Masyarakat Lampung, kemudian Jawa Barat. Di Jawa Barat ada sekurang lebih sekitar 7 ormas yang akan hadir ke Jakarta. Termasuk juga dari Nusa Tenggara Timur. Insya Allah mau berangkat sini, iya. Karena mungkin sekali lagi astagfirullahaladzim, saya ingin berampun kepada Allah. Ini semua kehendak Allah, karena memang sesuai dengan pesan Habibana bahwa ya intang surullaha yansurkum wa yusabit aqdamakum. Saya tetap tegar, saya seorang Jali Pitung yang badannya aja nggak ada 100 kilo, tapi bagaimana memanage aksi ini supaya menjadi sukses. Dan tapi kan kalau tampang badan bisa jadi presiden juga. Oh enggak. Sama Presiden di bawah 100 kilo maksudnya. Oh gitu. Kalau presiden direktur, saya dari SMP udah presiden. Karena bapak saya meninggal, jadi perusahaan otomatis. Oke. Nah, kemudian juga saudara-saudaraku yang ingin hadir, atau yang tidak sempat hadir ke Jakarta, bisa melakukan aksi-aksi ini di daerah-daerah lain. Nah, ini juga merupakan satu persepsi, satu visi dan pandangan, pemahaman dan satu frekuensi bahwa ini adalah bagian dari kekecewaan masyarakat terhadap 2 periode kepemimpinan Jokowi. Ketika ada teman-teman mungkin di seberang sana yang mengatakan bahwa Jokowi sukses, kita bisa berdebat secara argumentatif. Misalnya dari sektor apa? Sektor pembangunan infrastruktur. Nggak sedikit loh banyak tol-tol yang bangkrut. Kemudian hutang yang meroket. Itu artinya masih bisa dibedah lah dalam nanti forum ya, itu maksud saya untuk menyampaikan kepada halayak ada sisi kesuksesan apa yang bisa disampaikan, kita bisa perdebatkan itu. Nah, maka yang paling penting adalah kekecewaan kami hari ini adalah negara yang dilahirkan oleh takbir, oleh alim ulama, hari ini seperti yang Anda ketahui bersama. Banyak memang pejabat negara, masyarakat Indonesia yang lupa sejarah bahwa pemilik saham mayoritas terhadap kemerdekaan Indonesia adalah umat Islam, para ulama, para habaib. Tapi kemudian sekarang seolah-olah mereka yang paling berjasa, ulama, ormas Islam, habaib, dipinggirkan, kesannya seperti itu ya Bang Jalia. Ini orang yang lupa sejarah kayaknya, atau nggak pernah baca sejarah, atau gagal paham mungkin Bang Jalia. Baik, pemirsa USM Official Channel dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang singkat saya dengan Korlap Aksi 20 Mei dalam Hari Kebangkitan Nasional yang menginginkan untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Salah satu cara menyelamatkannya adalah mereka akan mengambil jalur konstitusi untuk meminta kepada MPR memakzulkan Presiden Joko Widodo. Hari Jumat 20 Mei depan gedung DPR MPR jam 1 siang mereka akan mengadakan aksi. Surat pemberitahuan dilayangkan. Bagi yang mau datang jaga protokol kesehatan, ya, jangan lupa tetap damai, jangan anarkis dan lain sebagainya, mungkin pesan ya, Bang Jali ya. Dan tanggal 21 juga akan ada aksi yang sama berlanjut. Insya Allah nanti kita akan wawancara juga dengan kawan-kawan yang akan aksi tanggal 21 Mei-nya ya. Dengan siapa kita tunggu di tayangan berikutnya. Sampai ketemu. Dan sebelum ditutup ya, pesan terakhir silakan. Jadi kepada seluruh anak bangsa, khususnya generasi muda ya, karena saya nih secara alamiah nih dipastikan mati berdasarkan Quran itu semua yang dha'iqatul maut. Artinya adik-adikku, pelajar, pemuda dan mahasiswa, dalam kepentingan ini aksi menyambut Harkitnas
qadarullah Allah menghadiahkan untuk kalian. Saya terinspirasi ketika saya pulang dari rumah kiai kemarin, halal bihalal, saya sempat menulis satu lagu yang saya beri judul Selamatkan Indonesia, dan satu puisi Kembalikan Indonesiaku. Jadi secara simplikatif dari lagu itu sebenarnya tuntutan apa yang akan disampaikan oleh Aliansi Selamatkan Indonesia besok tanggal 20 Anda bisa cermati dari dua judul lagu itu. Nanti kita akan putarkan setelah wawancara ini ya. Baik, ya, terima kasih. Video dan puisinya Pak Gede. Oke. Terima kasih banyak. Terima Pak kasih Gede, Kiai. sukses. Amin. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Jangan pernah khawatir. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqulalahu kun fayakun. Dan ditegaskan dan Allah punya keinginan kehendak apapun kun fayakun. Kun fayakun. Dan Al-Imran berbicara bahwa sesungguhnya kekuasaan ini hanya milik Allah. Betul. Mau dicabut dari siapa, mau diberikan ke siapa, haknya Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, sampai ketemu lagi dalam bincang-bincang menyambut Hari Kebangkitan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai pemuda-pemudi, bangun bangkit dan sadari, jangan kau berdiam diri, jadilah kau penjaga negeri. Negeri ini adalah milik kita, milik seluruh rakyat Indonesia, bernaung di bawah Pancasila. Negeri makmur adalah cita-cita. Ibu Pertiwi, tangismu robekkan mimpi. Getarkan hati kami di
kemerdekaan ini. Wahai anak-anakku, bangun, sadar, bangkit dan bersatulah untuk selamatkan Indonesia. Tuhan, ku bersujud dan bersimpuh padamu. Jangan jadikan kami bangsa yang durhaka. Kembalikan Indonesiaku. Jeritmu getarkan hati, ibu berdiri, tangismu robekkan mimpi. Ibu berdiri, jeritmu getarkan hati. Kami jiwa-jiwa mulia, bangkit bersatu, selamatkan Indonesia. Di sini kami berdiri, di sini kami bertahan, di sini kami berjuang demi negeriku Indonesia.